Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita pagi ini dengan Bang AN Saputra dengan tema kita yaitu Aksara Kuno Bengkulu. Itu Bang AN, tadi sempat terputus bahwa di abad sejarahnya mungkin yang diketahui sekarang di abad 17 ya gitu. Nah, aku pengen tahu juga, mungkin mewakili para pemirsa juga, untuk para sejarawan itu mengulik gitu kan. Artinya sekarang kan udah di zaman modern, zaman yang mungkin para sepuh, para yang punya ilmu udah pada wafat gitu kan. Nah, untuk para sejarawan untuk menggali sebuah sejarah itu bagaimana? Sebenarnya sejarah itu kan sebuah disiplin ilmu ya. Disiplin ilmu. Yang dia mencoba untuk melakukan rekonstruksi tentang masa lampau. Jadi kalau masa lampaunya sendiri kan sudah lewat, nggak mungkin bisa dihadirkan kembali. Yang bisa apa? Ya direkonstruksi. Nah, kita susun ulang gitu kan. Nah, hasilnya apa? Ya berupa historiografi namanya. Ya penulisan sejarah. Itu buku-buku sejarah yang kita baca hari-hari. Nah, itu historiografi namanya. Nah, sebuah historiografi tentu ditulis, disusun tidak dengan sembarangan. Ada langkah-langkah yang cukup ketat yang mesti dilalui oleh seorang sejarawan ketika akan menghasilkan sebuah karya sejarah itu. Ya secara umum kita kenal kalau dalam ilmu sejarah, ada heuristik namanya. Kita mengumpulkan sumber dulu, kita kumpulkan semua sumber-sumber yang ada, baik yang sumbernya lisan, baik yang tulisan, atau juga yang artefak. Nah, di sini naskah kuno itu dalam penelitian sejarah masuk ke dalam salah satu jenis sumber primernya. Sumber primer yang bentuknya tertulis. Jadi salah satu sumber yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian sejarah. Iya. Nah, setelah kita menghasilkan cukup banyak sumber, kan nggak mungkin, nggak bisa juga sumber itu langsung dijadikan untuk bahan penulisan. Kita lakukan dulu namanya kritik sumber, verifikasi. Karena apa? Karena sumber itu bisa palsu, bisa dipalsukan gitu kan. Bisa dibuat juga, mungkin dikarang gitu, bisa dikarang orang. Apalagi kalau sumbernya lisan, bisa saja orang memberikan keterangan yang palsu, atau bisa juga karena alasan lupa atau karena faktor ingatan gitu kan. Dokumen juga bisa saja dipalsukan orang itu kan, dibikin misalnya kan kopiannya, duplikatnya atau benda juga bisa. Makanya sumber-sumber itu harus diverifikasi, dikritik namanya, kritik sumber, baik secara internal ataupun secara eksternal. Barulah habis itu dilakukan yang namanya interpretasi atau penafsiran. Setelah itu barulah kita masuk ke tahap yang namanya penulisan atau historiografi tadi gitu. Jadi agak panjang sih kalau untuk sebuah buku untuk sejarah menghasilkan sebuah buku sejarah itu tadi. Karena dia menyangkut tentang kejadian di masa lampau. Artinya memang sejarawan itu orang yang cukup ketat ya mungkin ya, kalau bagian dari sana juga untuk bisa menghasilkan sebuah karya, untuk bisa juga kayak gitu kan. Nah, mungkin kalau Bang EN sendiri ada beberapa buku yang sudah dibuat nih. Saya pernah nulis buku tentang dinamika lembaga pendidikan Islam di Bengkulu. Dari yang sejarah paling juga awal, itu buku sejarah, salah satu buku sejarah, dari madrasah, pesantren sampai ke sekolah Islam terpadu. Jadi saya melihat ada perkembangan yang cukup unik dari lembaga pendidikan Islam di Bengkulu gitu kan, terutama dari 3 jenis itu tadi, jenis madrasah, terus jenis pesantren, dan yang di awal abad ke-21 ini salah satu fenomena yang menarik adalah kemunculan sekolah Islam terpadu sebagai sebuah lembaga pendidikan Islam yang menurut saya mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Nah, itu satu pernah saya tulis. Misalnya kan ada juga kita menulis tentang sejarah salah satu tradisi yang ada di Bengkulu Selatan. Asal daerah Abang sendiri gitu kan. Terus pernah juga riset kecil-kecilan tentang misalnya kan pertambangan emas di Lebong. Di Lebong. Kemarin baru aja menerbitkan buku tentang peninggalan bersejarahnya. Tapi itu bukan kajian sejarah murni ya.
lebih kepada kajian arkeologi. Arkeologi. Ya, karena kita mengidentifikasi tinggalan-tinggalannya itu. Kebetulan saya tandem sama Mbak Gaya Mentari itu yang memang kebetulan arkeolog. Saya nggak punya ilmunya di sana gitu kan. Jadi kita saling bantu saling melengkapi saling itu. melengkapi juga. Dan itu juga termasuk dari kegiatan komunitas juga kan? Ya. Itu salah satu kegiatan yang kita lakukan juga karena kita melihat untuk Bengkulu salah satu tempat ya, lokasi dengan peninggalan bersejarah yang luar biasa tuh Lebong Tandai itu. Lebong Tandai itu desa di Napal Putih yang adanya di pedalaman ya, cukup jauh 30 km itu masuk ke dalam hutan itu. Dan dulu di tahun 1910-an gitu sampai 1940 itu menjadi salah satu tambang emas yang emas yang dihasilkan ekspornya itu cukup tinggi di Hindia Belanda. Baik, tapi sebenarnya banyak pertanyaan yang mau ditanyakan gitu kan. Tapi berhubung waktu juga nih Bang, mungkin pertanyaan terakhir dari aku untuk Abang sendiri. Kalau ada orang yang mau belajar bahasa aksara kuno ini atau aksara ulu ini, kemanakah? Dan mungkin terakhir pesan dan harapan untuk masyarakat Bengkulu untuk selalu membudayakan sejarah di Bengkulu. Untuk yang ingin belajar aksara ulu, bisa belajar secara otodidak. Sebenarnya ya, saya kira sudah cukup banyak informasinya tentang hurufnya. Kita bisa mengawali belajar itu dengan cara mengenal hurufnya dulu. Kita kenali hurufnya, Kagangata Dana sampai ke huruf Menggah itu. Kalau sudah kenal hurufnya, kita kenali juga sandangannya atau tanda bunyinya. Setelah itu kita cobalah untuk merangkai kata. Dari kata dulu. Kita bikin beberapa kata menggunakan aksara ulu, mula-mula yang tanpa sandangan, terus kita belajar yang menggunakan sandangan. Kalau sudah terampil rasanya bikin kata, ya kita bikin kalimat gitu kan. Meningkat lagi. Ya kalau sudah itu, maka kita coba untuk belajar membaca naskah yang sebenarnya, naskah yang sebenarnya yang biasanya ditulis dalam bahasa daerah itu lebih rumit, lebih tinggi tingkat kesulitannya. Itu aja. Tetapi memang harus agak konsisten dan kami di komunitas Kaganga Pusaka kita itu menyediakan ruang bagi siapapun yang mau sama-sama belajar membaca aksara ulu itu tadi. Baik Bang En, terima kasih banyak. Sama-sama, sudah memberikan informasi dan mungkin sejarahnya gitu kan, bahwa ya ini mungkin salah satu segmen edukasi ya yang diberikan, bahwa banyak sekali sebenarnya sejarah yang harus kita tetap lestarikan, jangan sampai pernah putus gitu kan. Semoga nanti karya-karyanya terus berkembang dan terus banyak gitu kan. Mohon doanya juga. Sehat selalu Bang En ya. Dan terima kasih juga untuk para pemirsa sudah setia menemani obrolan kita pada 60 menit ke belakang, bahwa tema kita aksara kuno Bengkulu ini harus selalu dilestarikan untuk bisa terus mengembangkan sejarah yang ada di Provinsi Bengkulu sendiri. Akhirnya saya Kul Nasrullah mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.